Oke, baik, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dan ya melakukan kegiatan pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join dalam rangka untuk memperingati pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Nah, di sini teman-teman nanti akan belajar banyak hal mengenai bagaimana itu pencegahan mengenai kasus pelecehan seksual pada remaja khususnya. Nah, nanti akan ada pemateri-pemateri dari kakak-kakak panitia yang akan memaparkan materinya mengenai pelecehan seksual. Nah, teman-teman udah pada sarapan belum nih? Ayo respon dong, gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Halo? Gak ada respon nih, mana nih? Udah pada sarapan belum? Sudah, Kak. Oh, alhamdulillah ya udah sarapan ya. Semangat ya teman-teman mengikuti acara pada pagi hari ini. Oke. Jadi acara pagi hari ini tuh ada apa aja sih? Boleh di next Kak Laili. Nah, agenda kegiatan pada hari ini nanti kita ada perkenalan, lalu ada orientasi program psikoedukasi, materi 1 itu mengenal pelecehan seksual, lalu nanti ada ice breaking, terus dilanjut dengan materi yang kedua yaitu upaya preventif dan presentif, pencegahan pelecehan seksual dan pertahanan diri. Lalu nanti ada role play mengenai bagaimana cara kita untuk mencegah pelecehan seksual. Lalu nanti sesi terakhir yaitu adalah penutup. Nah, kita masuk sesi yang pertama, kita akan perkenalan dulu ya teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak, nama saya Rifki Mulyana. Saya adalah mahasiswa psikologi angkatan 2019 Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Boleh selanjutnya kakak-kakak yang bertugas sebagai panitia bisa langsung perkenalan diri ya. Silakan kita mulai dari siapa dulu ya? Kakak yang share screen deh. Kakak Laili silakan boleh Hai untuk. teman-teman, kenalin nama aku Lalisa Zahira. Aku dari kelas praktikum pelatihan psikologi, praktikum psikodiagnos, intervensi dasar. Boleh silakan selanjutnya. Langsung dilanjut saja ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kenalin namaku Gabriela Karina, sama kayak kakak-kakak yang lain, aku dari kelas praktikum intervensi dasar, intervensi kelompok. Ya. Boleh Perkenalkan teman-teman, nama aku ya. Perkenalkan teman-teman, nama aku Tulus Setiawan. Aku dari mata kuliah praktikum kelompok. Oke, lanjut. Mungkin dari panitia, silakan. Katia, apakah sudah join Katia? Oke, langsung saya kenalin aja ya. Kelompok kita itu terdiri dari saya sendiri, ada Kak Laili, ada Kak Karin, ada Kak Tulus, ada Kak Tia, sama ada Kak Fauzan. Mungkin mereka terkendala sinyal ya teman-teman. Jadi mungkin ada sedikit hambatan. Nah, kita lanjut saja. Silakan Mbak Laili di next. Nah, kontrak belajar nih yang harus teman-teman taati ya. Jadi peserta diharapkan mengganti nama sesuai dengan format peserta underscore nama. Nah, buat teman-teman yang belum
mengganti nama, silakan untuk di-rename dulu ya teman-teman, peserta underscore nama. Lalu kemudian peserta diwajibkan mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mic selama psikoedukasi berlangsung. Bagi teman-teman yang tidak terkendala, silakan untuk on cam ya teman-teman, biar kita mudah berinteraksi juga, biar kita saling mengenal satu sama lain gitu loh. Nah, lalu untuk ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti. Boleh next? Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pelecehan seksual? Nah, kita paparkan sedikit ya mengenai pelecehan seksual itu. Jadi pelecehan seksual itu merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan orang lain dengan jenis yang berbeda. Ini berhubungan dengan tindakan seksual dan si korban merasa tidak nyaman dengan tindakan itu. Jadi pelecehan seksual itu mencakup tingkat ringan dalam bentuk kata-kata, sentuhan fisik, pandangan mata maupun tingkat tinggi atau berat yaitu pemerkosaan. Lalu pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Boleh di next. Nah, jadi apa aja sih penyebab dari kasus pelecehan seksual ini? Jadi ada berbagai penyebab munculnya pelecehan seksual. Di antaranya adalah dominasi laki-laki pada sistem manajemen. Misalnya di suatu tempat kita dominan kebanyakan laki-laki. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab dari pelecehan seksual ini ya, teman-teman. Lalu dominasi kekuatan laki-laki terhadap perempuan, lalu pengaruh media massa dan ideologi. Nah, ideologi misalnya laki-laki itu selalu lebih kuat daripada perempuan, sehingga mereka bisa semena-mena untuk menindas perempuan gitu. Lalu adanya standar ganda dalam sistem sosial masyarakat, perempuan yang tidak asertif, dan struktur kerjaan yang lebih mengutamakan kaum laki-laki. Boleh di next. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mencegah perbuatan pelecehan seksual tersebut? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih kita tuh harus melakukan apa saja buat mencegah pelecehan seksual? Yuk, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Boleh open mic ya teman-teman kalau ada yang tahu kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan buat mencegah perbuatan pelecehan seksual. Ayo, saya kasih kesempatan buat teman-teman open mic. Ada yang mau jawab, teman-teman? Menambah wawasan mungkin, Mas. Menambah wawasan. Maksudnya menambah wawasan bagaimana nih, Mas? Wawasan tentang pelecehan seksual. Oh, jadi kita harus banyak literasi mengenai ya pencegahan kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual ini ya mungkin. Oke, bisa. Mungkin dari yang lain ada yang mau jawab? Silakan teman-teman. Ada yang mau jawab? Oke, pada bingung kali ya? Belajar bela diri, Mas. Oh, belajar bela diri. Ya, boleh. Oke, nah kalau teman-teman masih bingung atau apa yang harus dilakukan mengenai pencegahan pelecehan seksual, next slide. Nah, simak materi pemaparan berikut ini dari kakak-kakak yang nanti akan mengisi materi ya teman-teman. Silakan untuk pemateri pertama saya serahkan kepada kakak-kakak panitia untuk memberikan materinya mengenai kasus pelecehan seksual. Silakan pemateri pertama. Ya teman-teman, jadi di sesi kali ini aku akan bawain di mana kali ini kita akan membahas mengenai pelecehan seksual pada remaja. Nah, sebelumnya mungkin ada yang pernah dengar belum sih ada pelecehan seksual di remaja? Mungkin dari beberapa dari kalian udah pernah ada yang dengar ya. Nah,
Terus hal pertama yang akan kita bahas adalah definisi dari pelecehan seksual sendiri. Jadi, pelecehan seksual itu sebagai munculnya perilaku seksual yang diarahkan pada pihak yang tidak memiliki relasi dan kekuatan yang setara menurut McKinson pada Joseph tahun 2015. Menurut Shannon Rospeda dan Litzman pada tahun 2007, pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat memaksa terkait aktivitas seksual. Kemudian, menurut Farley pada tahun 1978 mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk yang baik halus, kasar, terbuka, fisik, verbal, dan bersifat searah. Nah, kemudian kita akan membahas ciri atau indikatornya. Yang pertama, menurut Johnson dan Wiltner dan B-nya pada tahun 2018, ciri-cirinya itu ada pemaksaan seksual, perhatian terhadap hal yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh lawan bicara. Kemudian yang ketiga, merendahkan atau melecehkan gender lain. Kemudian ada menurut Gurung dan Priyadarsini dan Margaret pada tahun 2016. Yang pertama ada bertanya tentang hal yang bersifat seksual. Yang kedua menunjukkan sesuatu yang berunsur pornografi. Dan yang ketiga berbicara tentang hal yang berkaitan dengan seksual sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Dan yang terakhir yaitu memaksa berperilaku seksual baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita akan membahas bentuk-bentuk pelecehan seksual nih. Jadi, bentuk-bentuk pelecehan seksual ini dibagi jadi 3. Yang pertama ada kategori yang ringan, sedang, dan juga berat. Nah, yang ringan sendiri contohnya ada godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh lawan jenis dan dia akan menimbulkan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar atau video porno. Nah, pada kategori sedang, ciri-cirinya yang pertama, membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks atau bagian tubuh. Yang kedua, memegang, menyentuh atau meraba bagian tubuh. Dan yang ketiga, membicarakan kelemahan seksual dari pasangan lawan bicara. Kemudian, pada kategori berat, perbuatan terang-terangan dan memaksa, pemaksaan hingga pemerkosaan. Nah, terus kita akan membahas mengenai faktor penyebab pelecehan seksual. Faktor penyebabnya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu faktor natural atau biologis, ada faktor sosial budaya. Nah, faktor biologis atau naturalnya ini dilandasi oleh asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar daripada perempuan. Kemudian faktor sosial budayanya yaitu sistem patriarki di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada perempuan. Terus gimana sih upaya pencegahannya? Nah, upaya pencegahannya yang pertama bisa menyadari situasi potensial. Yang kedua, jangan segan dan sungkan membahas masalah pelecehan seksual yang muncul di pemberitaan di media massa. Yang ketiga, hindari tempat-tempat rawan, tempat yang gelap, sunyi, jauh dari keramaian. Yang keempat, menghindari busana yang minimalis. Dan yang kelima, hindari berinteraksi hanya berdua dan dengan orang yang berperilaku aneh. Yang keenam, membentuk kelompok solidaritas untuk menjaga moralitas korban. Dan yang ketujuh, bersikap tegas dan jangan takut melawan jika mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Terima kasih teman-teman. Nah, ada suatu materi tambahan dari aku ya. Jadi sekarang pelecehan seksual itu nggak terjadi secara langsung aja. Jadi pelecehan seksual itu juga sekarang banyak terjadi di media sosial loh. Kayak misalnya ada komen-komen negatif tentang mau komentarin badan kita. Kalau misal kita posting video ataupun posting foto di media sosial kita, terus tiba-tiba ada komen-komen negatif yang kayak, wah gemuk banget ya, wah bajunya kurang bahan. Ternyata itu juga termasuk pelecehan seksual loh. Jadi kita juga harus bijak ketika kita berkomentar ataupun juga bermedia sosial itu kita harus bijak karena bisa saja kata-kata kita yang terlontar dari komentar itu bisa menyakiti orang lain. Nah, gitu ya teman-teman materi dari aku. Oke, terima kasih Kak Laili atas pemaparan materinya. Wah, sangat apik sekali ya teman-teman bahwa
Ternyata bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu sangat banyak ya Kak Laili. Betul seperti itu Kak? Betul sekali. Jadi sekarang pelecehan seksual itu tuh macam-macam banget bentuknya. Kalau misalnya biasanya kan kalau di tempat langsung itu ada yang pemerkosaan ataupun juga catcalling atau begal-begal payudara ataupun juga tiba-tiba ada orang yang sengaja menyentuh menyentuh kita kayak tiba-tiba memegang tangan ataupun juga kontak fisik ke kita tapi tanpa ada eh, tiba-tiba dia itu berbuat yang tidak-tidak terhadap kita. Nah, kalau di media sosial itu sekarang banyak kayak misalnya ada penyebaran konten porno ataupun juga terus juga ada komen-komen negatif tentang badan kita ataupun juga mengomentari apa yang kita punya. Terus juga bisa juga yang sekarang marak terjadi itu tiba-tiba mengirim konten-konten porno seperti tiba-tiba mengirimkan organ-organ yang kita miliki terus kemudian dikirimkan ke orang ataupun juga membuat suatu akun yang isinya tentang posting-posting yang hal yang tidak sewajarnya diposting seperti itu. Oke, baik. Jadi semakin ke sini semakin mengerikan ya Kak bentuk-bentuk dari pelecehan seksual tersebut. Maksudnya banyak juga pihak-pihak yang dirugikan tanpa mereka mengetahui salah mereka apa ya, seperti itu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih buat Kak Laili. Silakan buat teman-teman kasih ini dong reaksi buat pemateri pertama kita. Silakan buat teman-teman kasih reaction ya. Oke, kita lanjut aja ya ke pemateri kedua. Kita lanjut ke pemateri dua terlebih dahulu, yaitu ada mengenal pelecehan seksual pada remaja. Eh, kan tadi sudah kan mengenal pelecehan seksual pada remaja. Nah, sekarang kita lanjut aja ke materi kedua aja ya, karena waktunya juga sudah cukup banyak ya. Silakan untuk pemateri kedua kita lanjut ke Kak Karin ya. Oke, tunggu share screen bentar ya. Siap Kak. Bentar ya, coba aku buka share screen-nya. Oke Kak. Nah ini udah ada Kak. Nah, sekarang kita masuk ke sesi 3. Di sini aku mau presentasi tentang gimana sih upaya preventif dan represif biar kita bisa mencegah adanya pelecehan seksual dan gimana sih caranya biar kita bisa bertahan diri dari pelecehan seksual itu sendiri. Next. Nah, akhir-akhir ini tuh begitu banyak terjadi pelecehan seksual ya berupa non fisik maupun fisik kayak sekarang banyak banget nih kejadian pelecehan seksual ya entah itu di kalangan anak-anak, remaja ataupun bahkan orang dewasa bahkan akhir-akhir ini yang marak terjadi banyak nih pelecehan seksual yang bahkan melibatkan orang-orang penting juga gitu. Dan sebenarnya pelecehan seksual itu bisa di mana aja, kapan aja, tidak memandang itu siapa, tidak memandang itu di mana, dan itu bisa terjadi di mana aja. Dan pelecehan seksual sendiri itu berdampak pada psikologis, emosional, dan fisik para korbannya. Jadi, butuh banyak usaha nih buat penyelamatan diri yang bisa disebut dengan pertahanan diri untuk mencegah hal itu bisa terjadi gitu. Nah, apa sih tujuan kita bisa untuk belajar bertahan diri tuh yang pertama kita memberikan cara dari pencegahan-pencegahan pada pelecehan seksual.
Terus yang kedua, kita bisa memberikan solusi dan peran dalam membantu pemulihan korban yang mungkin mengalami pelecehan seksual. Nah, ada beberapa tips nih untuk menghindari pelecehan seksual. Yang pertama, menanggapi catcalling. Sering nggak sih teman-teman tuh kadang di jalan tiba-tiba mungkin disiul atau mungkin digoda, itu sebenarnya termasuk catcalling ya. Nah, gimana sih cara kita menanggapi hal itu tuh? Kita harus bisa bersikap tegas dan kita harus menunjukkan ekspresi bahwa kita itu tidak suka terhadap hal tersebut. Dan yang kedua, kita jangan bersikap malu-malu atau malah kita diam saja. Kita bisa memberikan respon seperti membalas komentarnya dengan ketus. Nah, yang kedua, semprotan lada atau minyak angin. Kalau kita punya semprot bekas parfum nih atau apapun yang bisa dijadikan senjata jika kita ada dalam keadaan genting atau kita mungkin mengalami pelecehan seksual, kita salah satunya bisa mengisi dengan air yang dicampur dengan lada atau minyak angin panas. Yang ketiga, kita harus bisa bersikap tegas dan berani untuk memberikan teguran. Jika dalam transportasi umum terjadi pelecehan seksual, kita harus segera berganti posisi. Kita harus berani menegur secara tegas dan lantang agar ia merasa dipermalukan dan orang-orang di sekitar pun akan ikut memperhatikannya. Segera membantu satpam agar menurunkannya dan segera di pemberhentian selanjutnya. Yang keempat ada bekali diri dengan pengetahuan bela diri. Setidaknya kamu bisa melakukan perlawanan seperti menendang alat kemaluannya, mendorong, ataupun memukul. Tidak harus hebat dalam berkelahi, namun setidaknya bisa menjaga diri dari tindakan kejahatan yang mungkin akan terjadi. Jika kita mengalami pelecehan seksual, kita berusaha untuk jangan diam, tapi kita harus melaporkan hal tersebut. Kalau kita merasa khawatir untuk melaporkan kepada pihak berwajib, kita bisa mengutarakan terlebih dahulu kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang bisa kita percaya, semisal contohnya adalah orang tua, sahabat, maupun pacar, orang yang bisa kita percayai. Nah, apa sih strategi ketika kita tuh ada indikasi pelecehan seksual? Strategi yang pertama ini kita harus bisa mengonfrontasi langsung pelaku. Hal-hal sebaiknya kita harus perhatikan nih agar kita tidak membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Nah, yang pertama kita harus melihat situasi sekeliling kita nih, terutama kita harus perhatikan letak pintu keluar, kemungkinan dan kita harus meminta bantuan jika itu diperlukan. Yang kedua, kita harus memiliki sikap yang tegas. Kita harus berani menatap langsung mata pelaku dan menyatakan rasa ketidaksukaan terhadap perilakunya dengan suara yang tegas dan jelas. Yang ketiga, jangan diladeni. Jika kayak misalnya kita dapat catcalling atau kita dapat pelecehan-pelecehan ringan yang kita masih bisa tangani sendiri, itu kita jangan meledak terpancing untuk meladeninya. Tapi kita harus mencoba untuk mengabaikan yang mereka katakan, lalu minta mereka untuk pergi atau kamu yang pergi meninggalkannya. Nah, kalau kita mengalami pelecehan seksual nih atau ada indikasi pelecehan seksual, kita nih harus ngadu kemana sih? Nah, sekarang ini layanan darurat itu merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada penyintas guna merespon kondisi darurat seperti tadi ada indikasi pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada episode krisis yang mungkin dialami oleh penyintas, yaitu yang pertama ada krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan. Yang kedua krisis developmental atau mengalami episode krisis yang seiring upayanya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Yang ketiga ada krisis eksistensial, yaitu krisis terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri dari penyintas. Mekanisme umum jika ingin melakukan pengaduan ke pihak berwajib, kita harus langsung gimana nih?
Nah, yang pertama kita harus laporkan ke kantor kepolisian terdekat, karena korban tindak kekerasan itu bisa langsung ke badan hukum kepolisian yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Yang kedua, kita harus membuat laporan kejadian dengan sangat jelas. Kita harus menceritakan nih apa kronologinya, terus apa bukti-buktinya, terus kita harus dari bukti itu akan memperkuat laporan seperti mungkin hasil visum atau bukti data lebam, atau bisa berupa foto atau video. Nah, yang terakhir kita membawa saksi nih. Membawa saksi itu sangat penting ya untuk mendukung laporan tersebut agar tetap berjalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan nih untuk korban-korban? Yang pertama, asertif itu merupakan suatu kemampuan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkan dan dipikirkan kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai perasaan orang lain. Nah, ada pelatihan asertivitas nih. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan berperilaku asertif, kaum perempuan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan serta dapat meningkatkan rasa hormat dan percaya diri. Nah, sekian nih teman-teman dari presentasi saya. Jadi banyak banget ya kejadian pelecehan-pelecehan dan kita juga bisa harus melindungi diri kita sendiri dari pelecehan-pelecehan yang terjadi karena banyak pelecehan yang tadi saya bilang itu bisa terjadi itu kapan aja dan di mana aja, tidak memandang itu siapa dan tidak memandang itu di mana. Jadi sebisa mungkin sebelum kita melaporkan ataupun ada indikasi pelecehan tersebut, kita juga harus bisa mempertahankan diri kita. Kita harus bisa menjaga keselamatan diri kita terlebih dahulu. Itu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karin atas materinya. Silakan teman-teman kita kasih reaction dulu yuk buat Kak Karin yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Jadi berikut dari tadi kan kita tahu bahwa perilaku pelecehan seksual itu ada banyak ya setelah dipaparkan oleh Kak Laili. Nah, lalu tadi Kak Karin juga menjelaskan bagaimana cara kita untuk apa ya, melakukan upaya yang dilakukan kita ketika kita mendapatkan perilaku pelecehan seksual tersebut. Begitu kan Kak Karin? Tadi ada banyak sekali ya Kak cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelecehan seksual tersebut. Nah, untuk Kak Karin sendiri nih, kira-kira Kak Karin pernah nggak ya dapat kasus seperti itu, misalnya dilecehkan di tempat umum atau kasus-kasus yang tidak mengenakan seperti itu. Lalu upaya apa yang Kak Karin lakukan gitu kan? Silakan Kak Karin. Oke, mungkin kalau aku pribadi, pelecehan seksual dalam kayak konteks, kekerasan seksual, pemerkosaan, atau pelecehan seksual berat itu jangan pernah sih, nggak pernah. Cuma kalau seringkali pelecehan ringan itu tuh banyak ditemuin ya, banyak aku temuin kayak misalnya tadi catcalling atau misalnya kita digoda di jalan ataupun banyak hal pelecehan-pelecehan ringan yang sering aku temuin di jalan, apalagi di waktu aku naik motor gitu. Nah, terus ada perasaan kayak nggak seneng, ada perasaan kayak ih ini orang ngapain sih gitu kan. Tapi upaya-upaya aku untuk mengatasi hal tersebut kayak aku memang harus berani gitu untuk menolak, untuk berani untuk bersikap tegas, untuk menyatakan bahwa aku tuh nggak suka gitu loh diginiin. Dan biar dia tuh tahu bahwa apa yang dia lakuin itu sebenarnya salah dan nggak sopan. Jadi kembali ke diri kita sendiri, kita harus bersikap tegas untuk menjawab tindakan-tindakan yang dia lakukan gitu. Oke, nah jadi itu ya teman-teman cara bagaimana Kak Karin untuk melakukan upaya ya pencegahan pelecehan seksual tersebut ya Kak ya. Nah, gimana nih teman-teman setelah mendengarkan dua pemateri kita, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran mengenai pelecehan seksual atau mungkin teman-teman pernah mengalami sendiri kasus pelecehan seksual? Silakan buat teman-teman ada yang mau sharing mungkin di sini.
berbagi pengalamannya, lalu upaya apa yang teman-teman lakukan dalam mencegah pelecehan seksual tersebut. Ayo teman-teman, silakan yang mau sharing bisa langsung open mic ya teman-teman. Gimana nih? Ada yang mau sharing? Gimana teman-teman? Ada yang mau sharing? Nggak ada ya? Oke deh. Mungkin dari aku boleh. Oke, boleh Kak Laili, silakan. Aku jadi aku pernah jadi korban pelecehan seksual tapi di media sosial ya. Jadi tiba-tiba aku ada chat yang menurut aku itu berbau-baunya tuh pelecehan seksual karena tiba-tiba chat itu tuh dia ngirimin maaf alat kelamin pria, terus tiba-tiba ngirim ke aku, kan otomatis aku nggak kenal nomor itu nomor siapa, dan aku juga teman-temanku nggak tahu itu nomor siapa, dan itu bener-bener shock karena tiba-tiba banget bangun tidur terus ada chat kayak gitu masuk, kan otomatis bikin shock juga ya. Dan pelakunya menurut aku juga nggak kenal itu siapa, teman-temanku nggak pernah ada yang tahu juga. Nggak cuman sekali sih aku ngalamin lewat chat itu, karena ada juga satu orang yang neror aku, dan ke arahnya itu ke arah yang seksualitas, tapi dia tidak mengirimkan foto-foto vulgar gitu, cuma dari konteks kata-katanya, walaupun nggak aku bales tapi tiap hari dia itu selalu ngechat aku dengan ajakan-ajakan untuk berbuat ke arah yang seksualitas, dan itu menurut aku rada-rada mengganggu ya. Walaupun udah aku blok, ternyata masih ada nih, menurut aku itu oknum yang menyalahgunakan nomorku dan jadi teroran gitu. Kalau dari aku pengalamannya kayak gitu ya. Oke, lalu kira-kira upaya apa saja yang Kak Laili lakukan untuk menghindari keberlanjutannya gitu Kak? Kalau aku kemarin sempet aku blok aja sih, jadi nomor-nomor yang kira-kira nggak aku kenal, dan juga ke arah yang ke pornografi ataupun seksualitas ataupun juga pelecehan seksualitas, aku blokin kontaknya. Terus juga aku udah hapusin. Kalau untuk ganti nomor sendiri kan karena nomor ini kan udah lama ya, jadi kalau mau aku ganti nomor kayaknya nggak memungkinkan. Jadi antisipasinya dari aku blok aja sih. Sama kalau lebih selektif lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang minta nomor WA ataupun nomor HP, lebih selektif lagi karena takutnya ada teman-teman yang memberi nomor aku itu ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Sebenarnya ada lagi sih, kalau yang ini belum lama kejadian juga. Nah, kalau ini lebih ke indikasi pelecehan seksual yang menurut aku rada serem karena kejadiannya di jalan. Jadi sewaktu aku pulang kuliah waktu semester 2 kalau nggak salah, semester satu, jadi pulangnya itu agak sore, jadi barengan sama pekerja-pekerja gitulah. Nah, di jalan itu jalannya udah agak rame, cuma dari awal aku berangkat nyampe aku udah hampir setengah jalan itu aku selalu dipepet sama orang ini bapak-bapak pakai jaket, pakai helm, dan motornya motor jadul gitu. Nah, ini orang kenapa nih mepet terus? Aku udah ngebut, dia mepet. Aku pelan-pelan, dia juga mepet. Kan makin takut ya. Nah, sampai akhirnya jadi ada jalan yang agak nikung. Nah, tangan dia itu sebelah kirinya udah siap kayak mau meraba aku. Tangannya itu udah kayak gini nih, kan sambil naik motor. Nah, tangan kirinya. Nah, untungnya waktu ada belokan itu aku bisa belok. Jadi tangannya itu nggak jadi kena ke badan aku gitu. Itu menurutku yang paling serem sih karena bener-bener di depan mataku secara langsung, dan hanya sepersekian detik itu tangan itu bakalan jatuh ke badan aku gitu. Oh, cukup menyeramkan juga ya Kak Laili pengalamannya. Iya, serem juga sebenarnya. Iya. Nah, gimana nih teman-teman setelah kakak-kakak panitia tadi berbagi pengalamannya mengenai kasus pelecehan seksual mereka, kira-kira dari teman-teman juga ada yang ngalamin nggak ya? Maksudnya bisa berbagi di sini, lalu upaya yang bisa teman-teman lakukan ini seperti apa? Kita sharing aja ya teman-teman, biar kita saling sama-sama belajar gitu loh. Mana teman-teman, apakah ada yang mau bercerita mungkin? Silakan.
Oh iya, untuk teman-teman silakan jangan lupa isi link yang ada di kolom chat ya teman-teman. Itu ada kuis itu. Silakan teman-teman diisi dulu ya, boleh dibuka dulu kolom chatnya lalu isi link yang sudah dikirimkan oleh Kak Yustia. Oke deh teman-teman, kalau sudah ngisi kita lanjut aja ya. Nah, di sini kita ada video loh teman-teman, video mengenai kasus pelecehan seksual tersebut. Boleh silakan Kak Laili di-share. Mohon maaf Kak Laili, tidak ada suaranya. Kak Laili, coba di-share screen ulang aja Kak. Mungkin itu terkendala sinyal Kak. Maaf ya teman-teman, soalnya di sini memang jaringannya tidak begitu baik. Jadi ya mohon dimaaf ya. Gimana Kak Laili, apakah sudah bisa? Atau mungkin dari teman-teman panitia yang lain ada yang bisa bantu Kak Laili buat share screen? Masih belum ada suaranya ya, Kak? Ya, belum ada, belum masuk nih. Mungkin bisa dibantu panitia lain, bantu Kak Laili buat share screen. Kak Karin mungkin bisa bantu share screen. Oke, bentar ya. Oke Kak.
Gimana Kak Karin, apakah aman? Oh mungkin Ini tolong aku dijadiin host dong biar bisa share screen. Oke. oh Sudah. iya. Sepertinya Kak Karin juga tidak ada suaranya ya teman-teman. Iya, kayaknya emang gak ada suaranya ini. Tapi videonya ada suaranya. Tapi videonya jalan sih. Ya udah kita nonton videonya aja ya teman-teman.
Oke, jadi itu dia ya teman-teman, walaupun gak ada suaranya, tapi kita masih bisa menyimak ya isi dari video tersebut. Intinya mengenai cara-cara kita dalam upaya menangani kasus kekerasan seksual ya. Oke deh. Mungkin sesi berikutnya nanti kita ada role play ya teman-teman bersama kakak-kakak dari pemateri juga. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Kak Tulus yang akan memeragakan bagaimana sih nanti kalau kita seandainya mendapat kasus pelecehan seksual yang menimpa pada diri kita ya teman-teman. Silakan kepada kakak-kakak panitia boleh untuk memandu berjalannya role play ya. Oke, makasih Mas Rifki. Oke, dari tadi kita udah tahu nih materinya tadi tentang pelecehan seksual, terus juga udah ada tips dan tadi pencegahannya. Nah, sekarang kita bakalan lihat video nih. Kalau menurut pendapat teman-teman nih, tapi maaf ya nanti kalau misalnya nggak ada suaranya lagi karena emang kayaknya ada. Coba teman-teman dilihat video ini ya. Apa tuh? S2 kan? Ya itu saya jualan ikan kenal dong. Beda lagi ternyata. Beda lagi. Tutup merah, tutup merah. Ya biasa, ya gimana ya, anak cowok sih suka goda-godain cewek gitu kalau lewat, tahu, tapi jangan apa-apain ya, diam aja gitu ya. Ya paling nggak sadar mukaku udah bete sih, cuma ya judesin aja. Sebenarnya saya bisa aja sih ngomong langsung, tapi agak gak enak gitu loh mbak. Saya juga, saya sama teman saya perempuan, juga laki-laki, nggak tahu kalau misalnya pertama kali gitu. Ya sebenarnya saya diem aja. Kalau misalnya saya jawab kayak ramah gitu, nanti malah mereka senang-senang. Tapi kalau saya malah marah, mereka malah lebih merasa puas mungkin ya, kayak habis ngodain perempuan. Nah, tadi udah lihat kan dari videonya, mungkin Mas Tulus bisa Mas? Oke, teman tadi oke teman-teman tadi kan teman-teman udah ngeliat dari video yang udah di-share screen sama panitia yang lain. Nah, semisal teman-teman yang posisi ada di yang cewek, nanti teman-teman apa ya yang akan dilakukan? Gimana ya, maksudnya gimana ya kalau posisi kita yang perempuannya gitu?
izin menjawab, Mas. Kalau dari saya akan lihat situasi dulu. Kalau misal situasinya aman, saya bakal menegur orang itu. Tapi kalau situasi nggak memungkinkan, mungkin saya akan kontak mata dan meninggalkan pergi gitu aja. Oke. Oke, terima kasih Mbak atas partisipasinya untuk menjawab. Yang lain teman-teman? Ada ini? Mungkin ada yang mau jawab lagi? Langsung. Kalau bagi teman-teman udah nggak ada yang mau menjawab lagi, mungkin aku balik lagi ke Mas Rifki. Mas Rifki, silakan. Oke, nah gimana teman-teman? Kira-kira ada gambaran nggak sih teman-teman buat apa namanya melakukan pencegahan dari kasus pelecehan seksual tersebut? Kalau dari tadi Mbak Cynthia udah, ya. Gimana nih dari peserta lain mungkin ada yang mau berbagi bagaimana cara teman-teman buat mencegah kasus pelecehan seksual ini yang terjadi pada teman-teman? Tadi kan dari pandangan perempuannya nih. Saya mau ke peserta laki-laki dong. Siapa ya peserta laki-laki yang bersedia untuk menjadi partisipan? Silakan teman-teman, ada yang bersedia? Gimana nih? Atau mau saya tunjuk? Mungkin Mas Anton bisa berbagi, silakan. Mas Anton, apakah ada? Iya, Mas. Nah, gimana nih? Dari Mas Anton sendiri, kira-kira apa yang dapat Mas Anton lakukan untuk upaya mencegah menjadi pelaku pelecehan dan menjadi korban pelecehan? Dari pandangan Mas Anton ini seperti apa? Mungkin kalau dari saya ya, Mas, untuk pencegahan menjadi pelaku kejahatan tuh mungkin ini, Mas, dari bimbingan orang tua mungkin, Mas. Bimbingan orang tua dan juga kepercayaan masing-masing agama gitu ya, Mas. Karena kan sebenarnya pelecehan seksual itu di agama juga dilarang gitu kan. Orang tua juga pasti bakal mengingatkan jangan semena-mena terhadap lawan jenis gitu, wanita gitu. Mungkin dari saya gitu aja sih, Mas. Oke, mungkin penekanan dalam keluarga lalu mendekatkan diri pada agama mungkin begitu ya, Mas ya? Iya, benar Mas gitu. Oke, mungkin dari peserta lain ada yang mau sharing mengenai caranya. Saya ke Katania deh, Katania bagaimana nih Katania untuk cara pencegahan Katania menjadi apa namanya untuk mencegah kasus pelecehan seksual? Baik, kita sendiri bisa bersikap tegas untuk menghindari pelecehan. Pakaian rapi, berpakaian sopan jika ingin memposting video atau foto di media sosial agar tidak mengundang apa namanya teh, mengundang orang lain untuk berbuat jahat gitu kepada kita. Gitu aja, Kak. Oke, jadi mungkin dari Katania sendiri lebih berpakaian sopan gitu ya, tertutup agar mungkin di postingan juga nantinya tidak akan menjadi salah satu apa ya upaya pelecehan seksual gitu ya maksudnya ya. Nah, oke deh.
Silakan mungkin dari peserta lain nih, ada yang mau berbagi bagaimana sih cara-cara teman-teman nih untuk melakukan upaya pencegahan pelecehan seksual yang terjadi pada teman-teman sendiri. Gimana? Ada yang mau sharing lagi nggak? Atau mungkin ada pertanyaan nih, kita lanjut aja ya sesi pertanyaan buat teman-teman yang punya pertanyaan. Silakan boleh langsung open mic atau tulis di kolom chat. Karena kita sekarang masuk dalam sesi tanya jawab juga ya teman-teman. Kita sharing aja di sini, siapa tahu teman-teman punya pengalaman yang tidak mengenakan dan mungkin butuh bantuan dan teman-teman bingung harus seperti apa nantinya. Boleh teman-teman langsung di open mic aja atau mungkin di kolom chat ya teman-teman. Silakan saya kasih kesempatan buat teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya. Oke, silakan Mas Anton. Iya, terima kasih Mas. Saya mau bertanya gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu kalau misalkan ada orang terdekat kita gitu ya, itu dilecehkan, tapi itu udah terjadi gitu, pelecehan itu udah terjadi dan dia mendapatkan trauma gitu. Hal bagus, hal atau hal baik yang harus kita lakukan itu apa, Mas? Terima kasih. Oke, silakan mungkin kita tampung dulu ya Mas, atau mau langsung dijawab kakak-kakak pemateri, silakan Mbak Karin atau Mbak Laili atau dari panitia yang lain, ada yang mau dijawab? Ada yang mau menjawab? Atau kita lanjut dulu kali ya ke pertanyaan selanjutnya. Kita tampung dulu ya Mas Anton tadi. Silakan teman-teman. Oke, ini ada dari Mbak Cynthia ya. Oke, nih dari Mbak Cynthia. Izin bertanya, apabila kita mendapatkan pelecehan seksual ringan pada tempat yang ramai, tetapi tidak ada yang peduli, bahkan mengabaikannya, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita tampung dulu ya Mbak Cynthia ya. Oke, ini ada dari Katania. Izin bertanya, jika seseorang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual pada masa kecil, dampak psikologis apa yang dapat terjadi pada korban tersebut? Oke, baik-baik. Gimana teman-teman dari panitia, apakah ada yang sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak-kakak ini? Aku coba izin jawab ya. Tadi yang pertanyaan pertama bisa diulang nggak ya? Soalnya di speaker laptopku nggak kedengeran. Oh ya, silakan Mas Anton ya. Tadi Mas Anton penanya pertama. Silakan untuk open mic. Iya, Mbak. Jadi misalkan ada orang terdekat kita gitu ya, atau teman kita sendiri yang dilecehkan gitu sampai trauma gitu ya. Lalu kita untuk menolongnya itu apa yang harus kita lakukan gitu, Mbak? Oke. Baik, izin menjawab ya. Yang bisa kita lakukan sebagai orang terdekat kalau masnya emang benar-benar teman dekat, masnya harus tetap support dia karena percaya nggak percaya support baik secara mental ataupun secara kata-kata itu sangat membantu kalau dia benar-benar udah trauma atau apapun, masnya bisa membantu dia untuk datang mungkin ke psikolog atau mungkin ke psikiater dan melakukan pelaporan di LBH-LBH yang tadi contohnya udah disebutkan nih di YouTube tadi kan ada beberapa LBH tuh. Nah, masnya bisa membantu temennya buat memulihkan rasa trauma itu atau rasa yang mungkin udah karena
udah merasa ada indikasi seperti itu, jadi mungkin dia sedih atau mungkin jadi emang benar-benar harus membutuhkan motivasi yang benar-benar kuat dari teman dan harus meyakinkan bahwa temannya Mas itu nggak akan sendiri, bahkan Masnya harus tetap selalu nemenin, Masnya harus meyakinkan bahwa Masnya harus bisa menjadi orang terdekat buat dia dan bisa menjadi orang kepercayaan gitu, Mas. Apakah ada yang ingin ditanya lagi? Sudah Mbak, sudah. Terima kasih banyak. Ya, terus pertanyaan yang kedua tadi, apabila kita mendapatkan pelecehan seksual ringan pada tempat ramai dan tidak ada yang peduli bahkan mengabaikannya itu gimana sih? Kalau mungkin jika terjadi hal seperti itu, yang harus kita lakukan pertama, tetap tadi kita harus melaporkan ke LBH. Kalau misalnya tidak ada orang yang membantu, tapi percayalah akan selalu ada orang yang membantu. Karena nggak mungkin ya kayak pasti akan ada banyak orang-orang baik dan jika ada orang-orang tidak membantu ya udah mbaknya mungkin emang harus berjuang sendiri, tapi di balik perjuangan itu harus selalu yakin nih bahwa mbaknya nggak akan berjalan sendiri dan banyak orang yang akan mendukung mbaknya. Mbaknya harus segera membuat laporan atau datang ke rumah sakit untuk visum atau mungkin datang ke LBH terdekat seperti yang tadi ada di YouTube. Gitu Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kalau nggak ada, aku jawab yang Tania Novalasari ya. Izin bertanya, jika seseorang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual pada masa kecil, dampak psikologisnya yang terjadi pada korban apa? Dampak psikologisnya banyak banget ya Mbak, kayak pasti ada pasca trauma itu bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri, itu yang pertama. Lalu rasa untuk tidak pantas atau menjadi orang yang ansos dan banyak hal yang mungkin akan dilakukan. Mungkin dia merasa kayak buat apa sih, kayak dia mungkin merasa menimbulkan rasa jijik sama dirinya sendiri karena mungkin dia udah terjadi hal seperti itu, atau traumanya itu pasti, dan traumanya itu banyak macam gitu Mbak. Gitu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya jawaban dari Kak Karin. Dari Kak Karin sendiri kan tadi sudah dijawab ya pasca traumanya akan seperti apa. Nah, mungkin dari saya sendiri, karena saya juga pendamping dari korban pelecehan seksual, yang saya tahu dari mereka korban kekerasan atau pelecehan seksual itu, yang pertama mereka akan menjadi trauma. Yang pertama trauma. Mereka trauma akan masa depan. Mereka akan berpikir pendek. Maksudnya gini, berpikir pendek itu mereka tidak ada harapan untuk hidup panjang. Mereka juga akan merasa bahwa mereka tidak berharga. Lalu dampak psikologisnya sendiri ini, mereka bahkan nantinya setelah besar bisa menjadi pelaku dari pelecehan seksual tersebut jika tidak ditangani sejak dini. Jadi jika teman-teman punya teman-teman yang pernah menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, saya harap teman-teman bisa mendampingi teman-temannya yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual tersebut datang ke psikolog, karena mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman, karena mereka bingung, mereka tidak tahu harus bagaimana mengenai apa yang mereka alami. Jadi saya harap teman-teman bisa menjadi orang yang pertama atau orang yang dapat membantu teman-temannya itu datang ke psikolog untuk membantu psikis mereka. Karena jika setelah menjadi korban, bukan tidak mungkin mereka bakalan menjadi pelaku, karena mereka akan balas dendam mengenai masa kecilnya tersebut. Begitu teman-teman. Nah, gimana buat teman-teman yang lain? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini gimana katanya? Pertanyaannya dengan jawabannya apakah sudah puas, Kak?
Halo, Kak Tania. Oke deh, kita lanjut aja ke teman-teman selanjutnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Silakan. Gimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika teman-teman masih kurang puas nih dengan materi, teman-teman bisa bertanya. Apakah sudah puas semuanya? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke deh. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita berada sesi akhir ya teman-teman. Oke, kita sesi foto bersama aja yuk. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjut ke sesi terakhir, sesi foto bersama ya, penutup ya teman-teman buat dokumentasi. Silakan teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Ayo teman-teman, saya harapkan teman-teman bisa on cam semuanya. Oh ya, itu untuk testimoni juga ya teman-teman, silakan untuk mengisi dulu link yang dikirimkan dari Kak Panitia, Kak Yustia, silakan untuk diisi ya teman-teman. Jangan lupa diisi. Oke. Ayo kita on cam dong, on cam semuanya on cam. Oke, Kak Anton lagi sama pacarnya ya Kak Anton. Siap, mantap Kak Anton. Yuk teman-teman yang masih belum on cam, silakan untuk on cam ya teman-teman. Yang tidak terkendala jaringan, silakan on cam ya. Oke, siapa nih yang mau foto? Siapa? Ini ada satu slide aja sih, 16 orang. Oke, langsung kita foto aja ya. Siap-siap dong teman-teman, siap. Siap, 1, 2, 3. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Oke, aman, sudah. Oke, jadi sesi kita telah selesai ya teman-teman. Sesi psikoedukasi pada pagi hari ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah join di acara pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan lagi mengenai apa itu pelecehan seksual dan bagaimana cara menangani pelecehan seksual tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih panitia dan semua panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak teman-teman sudah join. Terima kasih. Kak. Ya, teman-teman. Silakan. Silakan teman-teman yang belum lab bisa langsung ya lab.
Ini Tia Monica. Oh, Bimo, are you? Belum live ya?